Kita awali informasi hari ini dari Jawa Timur. Pemirsa, 4 truk penambang pasir di Lumajang diterjang banjir lahar hujan Gunung Semeru saat hendak menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Leprak. Banjir lahar juga membuat jembatan yang menghubungkan dua dusun tidak bisa dilintasi kendaraan lantaran tertutup sisa material banjir. Material banjir lahar hujan Gunung Semeru berupa pasir dan bebatuan menerjang 4 truk tambang pasir di aliran Sungai Leprak, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang. 2 truk yang berada di tengah sungai bahkan terguling karena derasnya terjangan arus banjir. Keempat truk ini awalnya akan menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Leprak usai menaikkan muatan pasir. Beruntung keempat sopir bergegas keluar untuk menyelamatkan diri. Besarnya banjir lahar hujan Gunung Semeru juga membuat jembatan yang menghubungkan dua dusun tidak bisa dilintasi kendaraan lantaran badan jembatan tertutup sisa material banjir. Akibatnya 137 kepala keluarga yang berada di dusun Sumber Langsep terisolir. Sementara itu pihak BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau warga agar selalu waspada karena puncak Gunung Semeru kerap diguyur hujan deras. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotok kembali erupsi dengan ketinggian abu 9.000 meter dari kawah mulut gunung disertai gemuruh dan 47 kali letusan lava pijar. Gini status Gunung Lewotolok siaga. Pasca peningkatan status dari waspada menjadi siaga, aktivitas Gunung Api Lewotolok di Flores di Kabupaten Lambata, Nusa Tenggara Timur tak henti-hentinya mengeluarkan material vulkanik dari mulut Gunung Api Ile Lewotolok. Hingga Minggu pagi, Gunung Lewotolok kembali erupsi sebanyak 11 kali letusan. Periode 24 jam terakhir telah terjadi letusan sebanyak 57 kali. Dan gempa-gempa lain yaitu gempa hembusan tercatat 509 kali gempa hembusan. Dari catatan di posko pemantauan erupsi disertai suara gemuruh dengan ketinggian abu vulkanik 500 hingga 900 meter. Saat ini status Gunung Lewotolok siaga atau level 3. Warga dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas 2 km dari kaki Gunung Api Ile Lewotolok. Dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas dan 2 lainnya hilang akibat tanah longsor di Sragen, Jawa Tengah. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Sambirejo. Petugas segera mengevakuasi jasad Sutarmi, 65 tahun dari timbunan tanah longsor yang menimpa rumah warga di Duku Secang, Desa Jetis, Kabupaten Sragen. Selain itu, Darmadi 33 tahun dan Nasa 6 tahun dilaporkan hilang. Sementara Lagiman 64 tahun selamat dan menderita luka di dahi. Longsor yang menimpa satu rumah ini terjadi tiba-tiba, diduga akibat tanah tidak stabil usai diguyur hujan lebat. Kawasan ini sendiri dikenal memiliki kontur tanah berbukit dan rawan longsor. Di rumah tersebut ada 5 jiwa, yang mana saat ini sudah ditemukan 1 orang dalam kondisi meninggal dunia, yang 2 orang sampai saat ini belum ditemukan dalam proses pencarian, yang mana pada malam hari ini sesuai dengan SOP kita. Saat ini petugas tengah fokus mencari 2 korban ayah anak yang dinyatakan hilang dan diduga masih tertimbun tanah longsor. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga mengungsi di sejumlah lokasi akibat bencana tanah bergerak di Brebes, Jawa Tengah. Pemerintah kini menunggu hasil rekomendasi Badan Geologi Kementerian ISDM untuk memastikan perlu tidaknya relokasi permukiman warga. Hingga Minggu pagi, sedikitnya 70 warga Duku Limbangan, Desa Sridadi, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mengungsi di sejumlah lokasi akibat bencana tanah bergerak sejak beberapa hari terakhir. Warga terpaksa mengungsi karena rumahnya nyaris ambruk, sehingga membahayakan jika dihuni.
Apalagi pergerakan tanah masih terus terjadi hingga saat ini. Sejumlah lokasi pengungsian yakni Gedung Balai Latihan Kerja BLK, Aula Pondok Pesantren, dan sejumlah rumah warga yang aman. Warga korban tanah bergerak juga mengeluhkan sejumlah penyakit seperti batuk, influenza, hingga demam. Rumahnya ambruk, Bu? Enggak, kalau saya enggak, alhamdulillah. Cuma retak-retak ya? Iya. Terus siang habis duhur udah pada kesini. Ini ada berapa orang, Bu, yang ngungsi di sini kalau malam ini? Ini 15 orang sama balita. 25 masalah dari geologi. Bandung sudah hadir bersama BPBD Kabupaten Brebes. Itu dengan tujuan untuk meneliti kembali keadaan struktur tanah yang terjadi bencana. Karena apakah itu masih layak ditempati atau memang harus relokasi. Kini pemerintah desa telah menyiapkan tanah untuk relokasi. Bencana tanah bergerak telah merusak 78 rumah warga, 35 rumah diantaranya nyaris ambruk karena dinding yang roboh hingga lantai retak dengan kedalaman hingga 1 meter. Puluhan warga korban bencana kini membutuhkan bantuan selama tinggal di pengungsian. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar melaporkan. Pemirsa, bencana tanah bergerak juga terjadi di sejumlah kampung di Kabupaten Bandung Barat yang terus masih terjadi. Hingga saat ini kondisi membuat puluhan bangunan rusak serta ratusan warga terpaksa mengungsi. Bangunan sekolah dan sejumlah rumah warga di Babakan Talang, Desa Cibeduk, Kabupaten Bandung Barat, ambruk akibat pergeseran tanah yang terjadi beberapa hari terakhir. Pergeseran tanah juga terjadi di Kampung Cigombong, Kecamatan Rongga. Akibatnya puluhan bangunan hancur di 2 desa. BPBD Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jabar melakukan asesmen kebencanaan di lokasi pergerakan tanah tersebut. Ternyata pergerakan tanah masih terjadi dan sangat rawan hingga akan segera dilakukan penyelidikan. Masih retak-retak gitu ya. Ini semakin hari pergerakan semakin intensif ya, sehingga ini terus bergerak. Nah, tadi pagi apa ya? Jam 5 tadi subuh. Ini sudah sampai terjadi sampai goyang. Nah, sampai saat ini masih goyang, Pak. Ya, ini kami sudah kerjasama dengan Pusat Vulkanologi. Mudah-mudahan secepatnya, Pak. Secepatnya mereka tim dari Pusat Vulkanologi ini turun ke lapangan. Pergeseran tanah yang masih terjadi membuat warga terpaksa mengungsi. 194 warga dari 2 RT mengungsi ke posko pengungsian di kantor Kecamatan Rongga. Pemerintah daerah berupaya memenuhi semua kebutuhan pengungsi. Tadi kami butuh kebutuhan di sana itu ada kasur, ada bantal, ada kipas angin, terus ada dispenser dan susu untuk anak. Kita semua sepenuh. Saya berusaha untuk menghilangkan sedikit pun keluhan itu yang sampai muncul. Karena ini masyarakat saya, ini kehendak alam, dan disinilah peran pemerintah harus benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat. Pergeseran tanah mengakibatkan 49 bangunan rusak yang terdiri dari 1 sekolah dan 48 rumah warga. Bangunan rumah warga mengalami retakan, sekolah dan fasilitas umum ambruk, hingga akses jalan warga pun amblas. Rencananya pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan merelokasi tempat tinggal para pengungsi ini ke tempat yang lebih aman. Pasalnya bangunan rumah yang sebelumnya ditinggali tidak layak huni dan terancam pergerakan tanah susulan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono melaporkan.